Next, tahapan asuhan keperawatan. Oke. Ada 4, kadang ada 5, that's fine. Karena perencanaan, implementasi itu sebenarnya bisa kita gabungkan jadi satu menjadi intervensi, ya. Tetapi ada juga yang memisah, ya. Seperti biasa, ya. Karena ini sesuatu hal yang bukan baru, ya. Asuhan keperawatan ini sama sekali bukan hal yang baru. Jadi saya harapkan teman-teman merefresh kembali, ya, dan coba kalian renungkan dengan apa yang kalian lakukan saat ini. Oke, tahapan asuhan keperawatan seperti biasa. Yang pertama adalah pengkajian. Di pengkajian ini ada apa? Oke, pengumpulan data. Tepatnya, pengumpulan data kita bagikan menjadi 2. Apa? Subjektif dan objektif. Ya. Saya harap kalian tidak tukar-tukar, ya. Subjektif itu adalah yang di state, yang dikatakan, yang dikeluhkan, yang disampaikan oleh pasien, sedangkan objektif adalah yang, ya. Kemudian diagnosis keperawatan, di situ kita ada mengidentifikasi masalah, ya, aktual ataupun risiko. Perencanaan dan implementasi sebenarnya ini adalah seiring sejalan, ya, karena apa yang kita rencanakan nanti akan diimplementasikan. Kemudian evaluasi, menilai efektivitas asuhan dan tindak lanjut. Oke. Di pengkajian, kapan kita melakukan pengkajian? Ya, intinya, ya, kita melakukan pengkajian itu adalah time to time. Tidak ada batasan khusus, ya. Tidak ada batasan khusus. Bahkan ketika bel berbunyi, ya, ada nurse call berbunyi, itu pun kita bisa sambil melakukan pengkajian. Kita nggak tahu mungkin pasien ini memerlukan eskalasi. Eskalasi itu artinya kalau misalnya kita terima baik-baik saja, ketika dia mencet bel, kita datang, ternyata ada perubahan yang kita dapatkan. Itu juga kita harus melakukan pengkajian. Oke? Pengkajian pastikan identitas pasien benar, ya, jangan ketukar-tukar, ya. Kemudian ciptakan suasana nyaman dan privasi. Oke, saya masih sering, ya, mendapati pasien ini tidak dijamin privasinya, ya. Ketika ada perawat yang ingin membetulkan, ya, membetulkan mungkin di bagian yang sangat private, ya, itu tidak ditutup, ya. Pembatasnya itu tidak ditutup. Karena perawat ini berasumsi tidak ada orang lain yang lewat, ya, atau mungkin pasien ini sendirian, ya. Jadi itu tidak dibenarkan. Walaupun pasien itu sendirian, ketika kalian mau, let's say kamu mau pasang kateter, itu curtain-nya itu harus ditutup, ya, harus ditutup, walaupun dia sendirian di ruang itu. Kemudian jelaskan tujuan visit secara singkat agar pasien kooperatif. Ya, tidak langsung, Bapak, tujuan saya visit Anda adalah bukan seperti itu, ya. Jadi komunikasikanlah secara natural, ya, secara friendly, gitu, ya. Kemudian berikutnya wawancara singkat. Ya, jangan terlalu bertele-tele, kamu cerita, aduh saya juga kemarin itu Pak ditipu orang, diceritain, gitu, ya. Kemudian riwayat kesehatan singkat, ya. Ini kalau misalnya pasien baru, ya, pasien baru datang ke ranap, gitu, ya, dari IGD, ya, kalian akan melakukan visit pasien, kamu juga akan menanyakan riwayat singkat pasien walaupun sudah tertera di situ di IGD. Riwayat psikososial, gunakan komunikasi terapik. Oke. Psikososial maksudnya mungkin dia relate dengan keadaannya saat ini. Berikutnya, selain menggunakan komunikasi terapik, ya, terapeutik, kita juga melakukan observasi atau pengamatan. Mengamati kondisi umum pasien. Oke, kondisi umum pasien. Banyak sekali kalian menuliskan KU lemah, KU sedang, KU baik, ya. Jadi itu subjektifnya kalian. Kemudian kita harus perhatikan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini mesti harus dicek. Pengkajian head to toe.
Secara singkat kalian lihat kepalanya, lehernya, ya, pola nafas, abdomennya, ekstremitasnya, kulitnya, alat bantu medis yang menempel, ya. Lalu kemudian catat temuan secara objektif, ya, secara objektif, bukan subjektif. Oke, yang kedua, diagnosa keperawatan, ya. Yang pertama, identifikasi masalah prioritas. Kita menggunakan standar NANDA atau SDKI. Tentukan masalah aktual, risiko, dan potensial atau potensial. Prioritaskan dengan hierarki kebutuhan Maslow atau ABC. Oke. Kalau di critical area, kita biasanya akan menggunakan airway breathing circulation untuk prioritas, ya. Kalau di ruangan, ya selain kita menggunakan ABC, kita juga menggunakan hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian penulisan diagnosa keperawatan menggunakan standar nasional SDKI, ya, karena kita di sini di Indonesia menggunakan ini. Selanjutnya, perencanaan atau intervensi. Intervensi keperawatan adalah rencana tindakan yang ingin kita rencanakan pada pasien tersebut. Oke. So, tindakan ini sebenarnya kita bisa tuliskan, ya, karena itu sebagai bukti bahwa kita apa? Kita kerja. Nah, dalam menentukan tujuan, kalau menurut SDKI, ya, nanti kita akan pakailah tipis-tipis, ya, walaupun tidak sekompleks yang ada di SDKI, ya, tapi paling tidak kita tahu mana yang harus kita pakai. Menentukan tujuan, kita menggunakan SLKI dan prinsipnya harus SMART. Yang keempat, implementasi sama, ya, dengan intervensi adalah kelanjutan dari perencanaan yang kalian canangkan, dilaksanakan secara aman, efektif, efisien, dan manusiawi. Oke, jadi yang sekiranya bisa dilakukan, ya, jangan tidak bisa dilakukan tapi kalian rencanakan. Mengutamakan keselamatan pasien, patient safety, kemudian melibatkan pasien dan keluarga dalam tindakan. Oke, kalau misalnya pasiennya membutuhkan asistensi, ya kalian harus edukasi. Kalau misalnya ada perubahan yang tidak diinginkan, kalian tunjukkan perubahan seperti apa. Oke, ini adalah implementasi yang kalian sering lakukan di planning, ya. Sebenarnya kalian lakukan adalah kolaborasi. Yang mandiri sering kalian skip. Oke, edukasinya nggak ada. Kemudian intervensi keperawatannya nggak ada, ya, tiba-tiba langsung kolaborasi dengan DPJP. Nah, sekarang dievaluasi kita mesti membandingkan kondisi pasien dengan tujuan yang ditetapkan. Catat keberhasilan, ya, atau mungkin ada perubahan atau modifikasi, ya. Mungkin ada modif yang dinas sore dia bilang, wah ini tidak tercapai. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin eskalasi. Mungkin kau akan konsultasi ke DPJP. Nah, yang dinas sore nanti akan menuliskan di SOAP itu berbeda. Iya enggak sih? Pasti berbeda karena jelas di pagi itu tujuan tidak tercapai. Sehingga di sore dia akan melakukan modifikasi supaya di shift sore itu adalah tercapai sebagian. Ya, intinya setiap shift itu harus punya sesuatu yang dikerjakan. Itu aja sih sebenarnya dari semua asuhan keperawatan yang kita pelajari selama bertahun-tahun, itu intinya cuman itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya?